المسلمين وتوبة المؤمنين رحمكم الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاند الدين واختم لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Salam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbutun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita hidup di dunia ini sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak sekali kenikmatan. Kalau menurut Al-Qur'an itu kita sudah diberikan kenikmatan yang sangat cukup banyak, sehingga Al-Qur'an mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kita menghitung satu persatu nikmat Allah tersebut, mulai misalnya kita dari bangun pagi sampai kita tertidur lagi malam harinya, kita tidak akan bisa menghitungnya, saking banyaknya. Tapi kemudian nikmat-nikmat itu tidak ada satu level yang sama, alias beragam jenisnya, beragam levelnya. Sehingga menurut Abul Fatah Abul Ghudah dalam kitabnya Qimatuz Zaman Indal Ulama mengatakan bahwasanya nikmat-nikmat itu terbagi menjadi nikmatul usul wal furu'. Ada nikmat yang pokok dan ada nikmat yang cabangan. Nah, nikmat yang pokok itu seperti iman, sehat, waktu, itu adalah nikmat yang pokok yang diberikan oleh Allah kepada kita. Allah dalam banyak ayat sering sekali mengawali ayatnya dengan sumpah. Nah, sumpah yang digunakan oleh Allah itu biasanya dibarengi dengan waktu, wal asri misalnya. Jadi Allah itu adalah zat yang maha agung. Kalamnya pun juga kalam yang agung. Berarti apapun yang dikalamkan atau yang dikatakan oleh Allah pasti juga agung. Karena dinisbatkan kepada sesuatu yang agung, akhirnya sesuatu tersebut juga ikutan agung. Oleh karenanya ketika Allah mengatakan wal asri, demi waktu misalnya, berarti kata waktu atau al-asru adalah sesuatu yang agung. Berarti Allah tidak sembarangan ketika mengatakan al-asru, pasti ada sesuatu di baliknya. Nah, oleh Syekh Abul Fatah Abu Ghudah ini mengatakan waktu di antara nikmat yang usul, nikmat yang pokok, yang penting. Belum lagi kalau kita lihat sumpah ayat-ayat selanjutnya, innal insan lafi khusrin. Dalam ayat masih dalam al-wal asr itu ya menunjukkan betapa pentingnya Allah memposisikan waktu dengan arti kerugian dan dengan arti orang yang tidak rugi. Jadi ada satu sisi Allah menyebutkan waktu ini disejajarkan dengan antara rugi dan tidak rugi. Jadi di situ ada qarinah, ada petunjuk. Kalau waktu itu seperti halnya dua sisi uang atau dua mata pisau yang kalau kita salah menggunakannya kita bisa melukai sendiri. Terlepas dari itu, saya ingin menekankan bahwasanya waktu merupakan nikmat yang luar biasa. Nabi dalam hadis mengatakan nikmatani maghbudun fihima katsirun minan nas, as-sihhah wal faragh. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu tertipu. Manusia itu terlena dengan dua nikmat tersebut. Apa itu? Kesehatan dan waktu yang luang atau waktu. Rasulullah mengatakan bahwa dua nikmat ini banyak disia-siakan oleh manusia. Berarti mafhum mukhalafahnya sedikit sekali yang memanfaatkannya. Banyak yang dilalaikan, banyak orang yang melalaikannya, berarti mafhum mukhalafahnya adalah sedikit sekali orang yang memanfaatkannya, bahkan menyia-nyiakan, banyak sekali. Contohnya ya kita hadir di majelis Jumat ini, berarti kita sudah memanfaatkan as-sihhah wal faragh, kesehatan kita dan waktu kita untuk hadir di majelis ini. Berarti secara tidak langsung kalau kita sadari, kita sudah menggunakan nikmat Allah yang berupa waktu tersebut. Terus dalam masalah waktu ini
kita tarik, kita implementasikan ke dalam kehidupan kita di pondok pesantren. Kehidupan para santri itu bagaimana, seperti apa? Ya berarti kita implementasikan seperti halnya memanage waktu setiap harinya. Masalah belajar kapan, ketika waktunya jamaah ya jamaah, khitobah ya khitobah. Jadi harus kita punya manajemen waktu yang jelas supaya kita tidak masuk kategori hadis ni'mani maghbudun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Abul Fatah Al-Ghudda dalam kitab yang tadi mengatakan, ada menceritakan sosok Imam Abu Yusuf. Abu Yusuf ini adalah salah satu santrinya Abu Hanifah, selain yang terkenal satunya lagi adalah Syekh Muhammad, penerusnya mazhab Abu Hanifah. Nah, beliau Syekh Abu Yusuf ini seorang santri, seorang ulama yang aktif sekali dalam menyebarkan ilmu. Dari Abu Hanifah dapat belajar, langsung beliau berdakwah menyebarkan ilmunya. Bahkan ketika beliau menghadapi sakaratul maut itu adalah waktu-waktu di antara hidup dan mati. Nah, pada saat sakaratul maut, beliau itu Syekh Abu Yusuf ketika dijenguk oleh muridnya yaitu Syekh Ibrahim. Biasanya layaknya kalau orang sakaratul maut itu sunnahnya adalah kita mentalkinnya. Kita datang mengunjungi orang yang atau mendatangi orang yang sakaratul maut, kita mentalkinnya dengan Allah, Allah, Allah. Tapi Syekh Abu Yusuf ini beda. Ketika yang menjenguknya adalah Syekh Ibrahim muridnya, Syekh Ibrahim nggak mentalkinnya, tapi malah Syekh Abu Yusuf bertanya kepada Syekh Ibrahim tentang masalah keilmuan. Jadi seolah-olah basul masail atau musyawarah ilmu ketika sedang sakaratul maut. Begitulah contoh ulama yang benar-benar memanfaatkan waktu meskipun hanya sedikit, meskipun menjelang ajalnya saja masih dimanfaatkan benar dengan belajar, dengan keilmuan. Nah, bisa dibayangkan meskipun beliau sakit itu masih sempat-sempatnya ngobrol masalah ilmu. Orang biasa mana mungkin bisa semacam itu. Kemudian dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim, Mbah Hasyim Asy'ari, di situ beliau membuat rancangan waktu-waktu bagi para pelajar. Jadi pelajar itu dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim karangannya Mbah Hasyim Asy'ari, beliau membagi seyogianya setiap santri, setiap thalibul ilmi ini harus bisa membagi waktu, mana waktu untuk belajar, mana waktu untuk kapan waktu untuk mutolaah, kapan waktu untuk mengaji, kapan waktu untuk istirahat, kapan waktu untuk berdiskusi, dan seterusnya. Ada dalam kitab karangan Mbah Hasyim Asy'ari, kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Oleh karenanya kita mungkin di pondok pesantren ini ya boleh kita main, boleh kita bergurau, boleh kita kantin, boleh kita ngobrol, akan tapi kita tetap harus memanage atau menjaga waktu semaksimal mungkin supaya kita tidak termasuk dalam hadis Nabi ni'matani maghbudun fi hima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum bil ayati innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi matta salat ainun binadhar wa udhunun bi khabar. Amma ba'du, fa ya ayuhan nasu taqullaha ta'ala wa dhurul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jumu'ati wal jamaah wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma wardu 'anil khulafa'ir rasyidin alladzina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sittatil mutammimin bil asharil kiram wa an sa'iril ashabi nabiyyika ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma taj'al li ahadin minhum fi 'unuqina dhulamah wa najjina bihubbihim min ahwali yaumil qiyamah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ah wal rafidah wal musyrikin wa dammir a'da'ad din. Allahumma aminna fi durina wa aslih wulata umurina waj'al Allahumma wilayatana fi man khafaka wattaqak. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya wahibal 'adiyat. Allahumma adfa' 'annal bala Allahumma adfa' 'annal ghala wal waba wa zina wa zilazil wal mihan wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an sa'iri biladil muslimina 'amah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.